Baik Bapak Ibu, kita masuk di pembahasan TO KPPG akuntansi dan keuangan bagian kedua, di mana pada bagian pertama saya sudah membahas soal dari soal nomor 1 sampai soal nomor 15. Nah, bagian kedua ini saya akan membahas soal dari nomor 16 sampai 25. Kita mulai dari soal nomor 16. Di mana soal nomor 16 ini adalah laporan capaian proses pembelajaran oleh Bu Dora. Nah, di sini pembelajaran berbasis masalah diterapkan oleh Bu Dora pada materi pembelajaran dasar-dasar akuntansi. Siswa diminta membentuk kelompok untuk dapat menjelaskan pihak pengguna informasi akuntansi dengan kelompok mind mapping. Siswa juga diminta untuk presentasi di depan kelas atas hasil diskusi kelompok. Bu Dora melakukan pengamatan dengan seksama selama proses pembelajaran. Kemudian Bu Dora juga akan memberikan hasil pengamatan tersebut kepada siswa agar dapat digunakan untuk penguatan dan evaluasi bagi siswa selama proses pembelajaran. Maka bentuk laporan capaian proses pembelajaran yang dapat diberikan oleh Bu Dora kepada siswanya adalah Bapak Ibu yang adalah catatan keaktifan dalam pembelajaran. Maka yang paling tepat adalah E, di mana bentuk laporan yang paling sesuai untuk mencatat dan memberikan umpan balik tentang keterlibatan siswa selama proses pembelajaran adalah catatan keaktifannya dalam pembelajaran. Sehingga catatan ini dapat digunakan untuk penguatan dan evaluasi siswa. Sementara pilihan yang lain Bapak Ibu yang A ini portofolio dalam proses pembelajaran. Portofolio juga biasanya merangkum berbagai karya siswa tapi bukan hanya pengamatan keaktifan. Begitu juga yang B, laporan hasil pembelajaran. Laporan hasil pembelajaran itu lebih fokus pada hasil akhir daripada proses dan keaktifan siswa. Yang C, laporan perkembangan prestasi belajar. Ini lebih umum dan tidak spesifik untuk keaktifan dalam pembelajaran. Begitu juga yang D, catatan perkembangan prestasi belajar ini juga lebih fokus pada kemajuan akademis dan bukan keaktifan di dalam kelas. Sehingga jawabannya adalah yang E, Bapak Ibu. Kita masuk soal nomor 17 di mana aktivitas komunikasi hasil pengamatan oleh Bu Siska. Siswa melakukan diskusi dan tanya jawab dalam sebuah pembelajaran siklus akuntansi perusahaan dagang untuk meningkatkan pemahaman tentang tahapan penjurnalan. Bu Siska sebagai guru berusaha untuk melakukan pengamatan dengan baik selama proses pembelajaran. Lembar pengamatan telah disiapkan untuk mencatat setiap keaktifan yang ditunjukkan oleh siswa selama diskusi dan tanya jawab. Hasil analisis akan disampaikan kepada siswa agar siswa dapat meningkatkan partisipasi dan keaktifan dalam diskusi dan tanya jawab pada pembelajaran berikutnya. Nah, aktivitas yang dapat dilakukan oleh Bu Siska untuk mengkomunikasikan hasil pengamatan kepada siswa secara lebih tepat adalah, maka yang paling tepat adalah Bapak Ibu membuat catatan keaktifan setiap siswa dan diberikan kepada yang bersangkutan. Maka jawabannya adalah yang D. Nah, di mana yang D ini adalah cara yang tepat untuk memberikan umpan balik langsung kepada siswa mengenai keaktifan mereka sehingga memungkinkan mereka untuk melihat kemajuan dan area yang perlu mereka perbaiki. Sementara yang A ini melaporkan siswa yang tidak aktif kepada orang tuanya agar diberikan penguatan di rumah, ini masih salah Bapak Ibu, karena ini bisa dianggap sebagai pendekatan yang terlalu keras dan tidak langsung memberikan solusi di dalam kelas. Begitu juga yang B, menyampaikan secara langsung di kelas tentang siswa yang kurang aktif saat diskusi dan tanya jawab. Ini bisa memalukan siswa, Bapak Ibu, memalukan siswa yang bersangkutan dan tidak mendukung lingkungan belajar yang positif. Yang C, memberikan hukuman kepada siswa yang tidak aktif dalam diskusi dan tanya jawab. Nah, hukuman juga tidak efektif dalam meningkatkan partisipasi siswa. Yang E, memberikan nasihat dan motivasi di kelas agar setiap siswa dapat aktif dan berkomunikasi, berdiskusi ya. Nah, ini sebenarnya baik, namun memberikan catatan keaktifan itu lebih konkret dan langsung ke masalahnya. Maka jawabannya adalah yang D. Nomor 18, aktivitas untuk menunjukkan capaian hasil pembelajaran oleh Bu Ira. Di mana tujuan pembelajaran yang akan dicapai adalah peserta didik mampu mempraktikkan pencatatan satu transaksi dalam perusahaan dagang dari identifikasi dokumen transaksi sampai dengan posting ke buku besar secara tepat. Nah, Bu Ira berusaha untuk mendesain pembelajaran kontekstual untuk membantu peserta didik memahami materi pelajaran dan mampu mempraktikkan pencatatan transaksi dengan tepat. Peserta didik secara berpasangan dapat menggunakan berbagai sumber belajar dan menunjukkan pemahamannya dalam ragam cara. Berikut ini adalah aktivitas yang dapat dilakukan oleh peserta didik untuk menunjukkan capaian hasil pembelajaran.
kecuali Bapak Ibu. Nah, berarti kita cari yang salah, di mana yang A adalah pernyataan yang salah, yaitu peserta didik membuat video penjelasan pencatatan transaksi pembelian persediaan bahan baku secara tunai sampai dengan posting ke buku besar persediaan dan kas. Ini adalah aktivitas yang baik sebenarnya, tetapi tidak relevan dengan tujuan, yang jika hanya fokus pada bahan baku tanpa mencakup aspek lain dari pencatatan yang lebih luas. Sementara yang B ini, peserta didik membuat video penjelasan pencatatan transaksi pembelian persediaan barang dagangan secara tunai sampai dengan posting ke buku besar persediaan dan kas. Jadi perbedaannya antara bahan baku, persediaan bahan baku, dan persediaan barang dagangan. Ini yang jadi bedanya Bapak Ibu. Kalau yang B ini relevan dengan tujuan pembelajaran karena mencakup proses yang tepat dari transaksi hingga posting tentang barang dagangan, bukan tentang bahan bakunya. Kemudian yang C, peserta didik membuat video penjelasan catatan transaksi pembelian persediaan barang dagangan secara kredit sampai dengan posting ke buku besar persediaan dan utang usaha. Ini juga sesuai sama seperti yang B, cuma bedanya antara tunai dan kredit. Yang D, peserta didik membuat resume materi dengan mind mapping pencatatan transaksi pembelian bahan habis pakai secara tunai sampai dengan posting ke buku besar bahan habis pakai dan kas. Nah, ini adalah cara yang baik untuk menunjukkan pemahaman. Yang D dan E juga tepat. Peserta didik membuat resume materi dengan mind mapping pencatatan transaksi pembelian peralatan toko secara kredit sampai dengan posting ke buku besar peralatan toko dan piutang usaha. Jadi yang ini juga merupakan aktivitas yang sesuai dan relevan. Oleh karena itu yang kecuali adalah yang A, di mana hanya fokus pada bahan baku. Kemudian yang nomor 19, ragam sumber belajar untuk tujuan pembelajaran komputer akuntansi. Di mana nomor 19 ini, tujuan pembelajaran pada komputer akuntansi adalah peserta didik mampu melakukan entry data awal perusahaan jasa dengan tepat dan cepat. Peserta didik dapat menggunakan ragam sumber belajar sebagai media untuk mempelajari materi sebelum mempraktikkan pemahamannya di ruang laboratorium. Nah, berikut ini adalah ragam sumber belajar yang tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Kecuali Bapak Ibu. Nah, berarti yang tidak atau yang salah adalah B, di mana video tutorial instalasi aplikasi komputer akuntansi. Nah, meskipun ini menginstal aplikasi komputer akuntansinya sangat penting, tapi fokus pembelajaran adalah pada entry data, bukan instalasi aplikasi. Kalau instalasi aplikasi justru harusnya sebelum pembelajaran ya Bapak Ibu, bukan saat pembelajaran. Sehingga yang A ini, video tutorial setup data awal perusahaan, ini penting dan langsung relevan dengan tujuan entry data awal. Kemudian video tutorial tentang entry kebijakan akuntansi perusahaan juga relevan untuk memahami konteks bahwa data yang akan dimasukkan itu ada. Kemudian D, modul pengantar data awal perusahaan, juga modul ini juga penting untuk memberikan pemahaman dasar bagi siswa. Dan E, modul entry profil perusahaan juga relevan dengan tujuan entry data. Jadi yang tidak cocok adalah instalasi aplikasi komputer akuntansi. Nomor 20, kasus nyata sebagai sumber belajar oleh Pak Dedi. Pak Dedi menggunakan metode pembelajaran berbasis kasus dalam pembelajaran mengoperasikan aplikasi pengolah angka atau spreadsheet. Menurutnya, kasus nyata yang ada di sekitar dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Maka peserta didik dapat memanfaatkannya untuk meningkatkan keterampilan mengolah angka dengan menggunakan data dan fakta nyata yang terjadi di lingkungan sekitar. Kasus nyata apa yang dapat dijadikan sumber belajar tersebut? Nah, jadi Pak Dedi bisa menggunakan kasus nyata yang mana Bapak Ibu? Maka jawabannya adalah data penduduk desa atau kelurahan sebagai sumber pembuatan grafik atau gambar, atau yang D Bapak Ibu. Di mana data ini tentunya relevan karena peserta didik dapat belajar mengolah data untuk membuat grafik yang merupakan keterampilan penting dalam spreadsheet Bapak Ibu. Kalau data profesi dan penghasilan warga desa untuk pelaporan rutin, ini lebih spesifik untuk laporan dan mungkin tidak langsung berhubungan dengan pengolahan angka untuk yang A ini. Kemudian yang B, data penduduk desa atau kelurahan sebagai sumber penyusunan laporan ke kabupaten. Ini juga bersifat administratif Bapak Ibu dan tidak berfokus pada pengolahan angka atau spreadsheet-nya tadi. Yang C, data penduduk desa atau kelurahan sebagai sumber pembuatan flyer atau pamflet. Nah, ini lebih berorientasi pada desain, bukan pada pengolahan angka. Kemudian yang E, data sekolah dan warga putus sekolah untuk disajikan di kantor kelurahan. Ini juga lebih berorientasi pada penyajian data daripada pengolahan data. Oleh karena itu jawabannya Bapak Ibu adalah yang D. Nomor 21, yaitu tujuan pembelajaran untuk menganalisis fenomena akuntan. Di mana akuntan adalah salah satu profesi yang menarik dan menantang di masa yang akan datang.
Bagaimana tidak ya, tidak sedikit yang menganalisis bahwa akuntan adalah profesi yang akan tergerus dengan perkembangan kecerdasan buatan, robot, Internet of Things, dan seterusnya. Banyak pilihan juga masih yakin dengan keberlangsungan profesi akuntan. Nah, tujuan pembelajaran yang tepat untuk menganalisis fenomena tersebut adalah peserta didik. Nah, peserta didik dapat menjelaskan tantangan profesi akuntan di era industri 4.0 dengan bahasa sendiri. Jadi jawabannya yang Bapak Ibu, mengingat adanya kemajuan teknologi, maka penting bagi siswa untuk memahami tantangan yang dihadapi akuntan dalam konteks tersebut. Sehingga tujuan ini mencakup analisis dan pemahaman yang mendalam. Kalau yang A, Bapak Ibu peserta didik dapat memahami akuntan sebagai profesi di era industri 4.0. Ini lebih bersifat pemahaman umum dan tidak mencakup analisis yang lebih mendalam. Begitu juga yang B, peserta didik dapat menyebutkan ragam profesi akuntan di era industri 4.0 dengan bahasa sendiri. Cuma menyebutkan ragam profesi saja, ini berfokus pada penyebutan bukan analisis. Yang C, peserta didik dapat mengidentifikasi akuntan sebagai profesi di era industri 4.0 dengan bahasa sendiri. Ini juga lebih bersifat identifikasi yang tidak mendalam. Begitu juga yang D, peserta didik dapat menganalisis kelebihan dan kelemahan profesi akuntan di era industri 4.0. Meskipun kalau analisis yang kita cari tadi ini adalah analisis Bapak Ibu yang cukup penting, tetapi fokus pada tantangan ini lebih relevan dengan konteks perubahan yang cepat, bukan pada kelebihan dan kelemahan profesinya. Oleh karena itu jawabannya adalah yang E, Bapak Ibu. Nomor 22, media untuk mengorganisasi konten pembelajaran oleh Bu Ida. Capaian pembelajaran yang akan dicapai oleh peserta adalah peserta didik mampu melakukan pencatatan transaksi penjualan barang dagangan dengan tepat pada jurnal umum. Peserta didik dapat memanfaatkan ragam sumber belajar sesuai dengan gaya belajarnya. Nah, Bu Ida ini akan menerapkan strategi pembelajaran berbasis proyek dengan membentuk peserta didik ke dalam beberapa kelompok kecil. Sebelumnya Bu Ida telah menyiapkan media pembelajaran untuk memberikan pemahaman awal kepada siswanya. Nah, maka media yang lebih tepat untuk mengorganisasi konten pembelajaran tersebut adalah, jelas jawabannya adalah yang C Bapak Ibu, yaitu video tentang pencatatan transaksi penjualan barang dagangan. Di mana yang C ini adalah video. Video ini memberikan pemahaman visual dan praktis yang mendukung pemahaman awal siswa dengan cara yang menarik. Sementara kalau yang A itu mind mapping siklus akuntansi perusahaan dagang. Meskipun bermanfaat, Bapak Ibu, mind mapping tidak seefektif video dalam memberikan demonstrasi secara langsung. Yang B, rekaman audio penjelasan materi pencatatan transaksi penjualan barang dagangan. Rekaman audio itu kurang efektif Bapak Ibu dibandingkan video yang dapat menunjukkan visual dan prosesnya. Begitu juga yang D, poster mapping siklus akuntansi perusahaan dagang. Ini hampir sama seperti yang A. Poster itu tidak interaktif dan mungkin kurang menarik bagi siswa. Begitu juga kasus komprehensif yang E, siklus akuntansi perusahaan dagang. Di mana kasus komprehensif itu lebih cocok untuk aplikasi daripada pemahaman awal. Nah, untuk pemahaman awal maka ya kita gunakan yang C Bapak Ibu, video. Nomor 23, bentuk organisasi konten pembelajaran oleh Pak Agus. Mampu menjelaskan pengelolaan keuangan desa dengan tepat melalui kasus nyata adalah tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Pak Agus berusaha mendesain pembelajaran berbasis kasus dengan mengorganisir materi yang ada secara lebih menarik. Peserta didik dapat menggunakannya secara mandiri baik di kelas maupun di luar kelas. Nah, bentuk organisasi konten pembelajaran yang lebih tepat adalah Bapak Ibu yang D, di mana nomor 23 ini flipbook materi pengelolaan keuangan desa berbasis kasus nyata. Nah, kenapa flipbook Bapak Ibu? Di mana flipbook ini memungkinkan siswa untuk menjelajahi konten dengan cara yang interaktif dan menyenangkan sesuai dengan konteks yang diinginkan di soal. Kalau yang A, video pembelajaran materi struktur keuangan desa berbasis kasus nyata. Meskipun video itu baik, flipbook memberikan pengalaman belajar yang lebih aktif Bapak Ibu. Clipping berita kasus pengelolaan keuangan desa juga clipping kurang terstruktur dan mungkin tidak cukup mendalam untuk pembelajaran. Mapping materi struktur keuangan desa berbasis kasus nyata juga kurang interaktif dibandingkan flipbook. Begitu juga yang E, video pembelajaran materi penatausahaan keuangan desa. Ini lebih spesifik Bapak Ibu dan mungkin tidak langsung terkait dengan pengelolaan keuangan desa. Sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah yang D, karena materinya pengelolaan keuangan desa berbasis kasus nyata. Nomor 24, aktivitas penerapan pembelajaran oleh Bu Dedi.
Di mana Bu Dede adalah guru akuntansi yang sedang menerapkan pembelajaran kooperatif berbasis budaya lokal. Ia berusaha menginternalisasi nilai budaya lokal dalam proses pembelajaran akuntansi yang diampu. Pada capaian pembelajaran siklus akuntansi perusahaan dagang, ia berusaha mendesain soal kasus yang relevan dan kontekstual terhadap budaya di sekitar sekolah. Materi diskusi pemantik diberikan terlebih dahulu kepada siswa. Maka aktivitas penerapan pembelajaran yang sesuai dengan capaian pembelajaran tersebut, Bapak Ibu, adalah yang A, di mana mendiskusikan perbandingan penjualan STA dan ST merek lainnya. Nah, yang A ini Bapak Ibu aktivitas yang sangat relevan dan kontekstual dengan budaya lokal serta memberikan kesempatan bagi siswa untuk menganalisis data secara langsung. Kalau yang B mendiskusikan perkembangan penjualan ayam goreng KBS selama Lebaran. Meskipun ini juga relevan tapi ST lebih umum dan dapat memberikan perspektif yang lebih luas dan ayam goreng KBS ini juga satu merek saja ya Bapak Ibu. Kemudian C mendiskusikan perbandingan penjualan smartphone merek global selama pandemi. Nah, ini juga kurang relevan dengan konteks lokal. Yang D mendiskusikan perkembangan penjualan smart TV merek BS. Nah, seperti yang C, Bapak Ibu ini lebih fokus pada produk global daripada konteks lokal. Yang E mendiskusikan pertumbuhan marketplace global di Indonesia. Nah, ini bersifat makro dan tidak fokus pada budaya lokal. Oleh karena itu jawabannya adalah yang A. Soal terakhir dari bagian kedua ini Bapak Ibu adalah soal nomor 25, di mana soal ini adalah bentuk konten pembelajaran oleh Bu Ani. Bu Ani ini diketahui bahwa salah satu capaian pembelajaran siklus akuntansi perusahaan manufaktur adalah peserta didik mampu mengidentifikasi macam-macam bukti transaksi keuangan dengan kasus kontekstual. Bu Ani adalah guru akuntansi yang akan mendesain konten pada capaian pembelajaran tersebut sesuai dengan kebutuhan potensi, minat, dan cara belajar siswanya. Dengan demikian, siswanya dapat belajar dengan penuh semangat dan kesungguhan. Bentuk konten pembelajaran yang dapat disusun oleh Bu Ani adalah maka bahan ajar interaktif dan menarik. Kenapa harus bahan ajar interaktif dan menarik, Bapak Ibu? Konten yang interaktif tentunya akan lebih memotivasi siswa dan membuat mereka lebih terlibat dalam proses belajar. Sementara yang A ini catatan konsep bukti transaksi keuangan ini lebih bersifat statis dan tidak interaktif. Kemudian yang B, peta konsep bukti transaksi keuangan. Peta konsep baik untuk visualisasi tetapi kurang interaktif dibandingkan dengan bahan ajar yang dirancang secara khusus. Yang C, clipping bukti transaksi keuangan. Clipping juga bersifat dokumentatif dan kurang menarik untuk pembelajaran. Yang terakhir yang E, resume materi pembelajaran. Nah, ini jelas salah, resume itu kurang menarik Bapak Ibu dan tidak memberikan pengalaman belajar yang dinamis seperti yang diharapkan oleh Bu Ani. Oke, demikian pembahasan TAU KPPBG akuntansi dan keuangan bagian yang kedua Bapak Ibu. Kita lanjut nanti soal yang ketiga, bagian ketiga dari soal nomor 26 sampai 35. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.